Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil billahi robba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana kita di pertemuan kali ini. Tak lupa pula salam serta salawat mari kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana dia telah memperjuangkan nilai-nilai luhur umat Islam. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas final di mata kuliah penelitian komunikasi. Nah, penelitian kali ini yang saya ambil adalah proposal penelitian yang saya ambil dengan judul dampak teknologi smartphone. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah perilaku orang tua yang baik atau yang tidak menyimpang mengindikasikan adanya kehidupan kepribadian dari pola pikir keseharian yang selalu mengarah pada hal-hal positif. Perilaku positif dari orang tua dapat berdampak sangat besar bagi kelangsungan kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Namun di zaman modern saat ini banyak terjadi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh orang tua yang diduga diakibatkan oleh kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya adalah teknologi smartphone. Kurang mampunya manfaat aplikasi yang terdapat pada smartphone ini saat ini seperti internet, browsing, pendengaran musik, putaran video, game, diduga sangat berpengaruh terhadap perilaku orang tua saat ini. Itulah sebabnya saya merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh teknologi smartphone terhadap perilaku orang tua di Desa Menangan, Kecamatan Solor Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami dan menggambarkan beberapa besar pengaruh teknologi smartphone terhadap perilaku orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi smartphone dapat berdampak signifikan terhadap perilaku orang tua di Desa Menangan, Kecamatan Solor Timur, baik berperilaku yang mengarah pada hal positif maupun perilaku yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya fungsi pada perangkat mobil komunikasi, seperti handphone. Alat komunikasi ini telah banyak dipergunakan di berbagai daerah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, salah satu di Desa Menanga yang menjadi tempat penelitian kali ini. Hal ini yang mendasari penelitian ini untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari teknologi komunikasi smartphone terhadap perilaku orang tua khususnya di Desa Menanga dan mencoba memberikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang timbul oleh smartphone tersebut. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana dampak teknologi smartphone terhadap perilaku orang tua di Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mencari informasi apakah orang tua yang menggunakan smartphone memiliki perbedaan perilaku dengan orang tua yang tidak menggunakan smartphone. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak dan masyarakat ketika menggunakan smartphone. Ini memberikan informasi yang jelas dan sistematis kepada masyarakat bagaimana manfaat atau menggunakan teknologi smartphone dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan pustaka dan landasan teori. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangannya, biasanya dengan menggunakan lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Menurut Hofland
jenis komunikasi adalah proses individu mengirim rangsangan atau stimulus yang biasanya dengan bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini, mereka menganggap komunikasi sebagai salah satu proses. Selanjutnya adalah pengertian handphone. Pengertian handphone adalah sebuah perangkat komunikasi elektronik yang memiliki kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi bersifat portable atau mobile yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon kabel. Selanjutnya adalah pengertian smartphone. Menurut Gary B. Thomas dan Misty E. Smartphone adalah telepon yang internet enable yang biasanya menyediakan fungsi operasional digital assessment PDA sebagai fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator, dan alamat. Menurut David Wood, wakil presiden eksekutif PT Symbian OS Telepon, pintar membedakan dengan telepon genggam biasa dengan dua cara, yaitu fundamental, bagaimana mereka dibuat dengan apa yang dilakukannya. Berdasarkan dua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa smartphone ialah sebuah telepon seluler yang sangat canggih dan hampir menyerupai komputer mini, di mana di dalamnya terdapat fitur-fitur yang dapat mempermudahkan penggunanya. Selanjutnya adalah pengertian perilaku. Menurut Lawson, Thorsten, Rensselaer, dan Carles Osgood, perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung untuk memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tadi, dan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sehingga manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup. Selanjutnya adalah teori us dan gratification. Teori us dan gratification ini memiliki pemahaman, yaitu teori ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media masyarakat, what media do to people, tetapi lebih tertarik dengan apa yang dilakukan masyarakat pada media, what people do to media. Teori yang dicetuskan oleh Blumler, Gravitz, dan Katz ini menyatakan penggunaan media memiliki peran yang aktif dalam memilih media serta menggunakan media sebagai alat pemuas kebutuhannya. Penggunaan media adalah bagian yang aktif di dalam proses komunikasi yang berlangsung dengan berorientasi pada tujuan di dalam media yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskripsi kualitatif, di mana peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Di sini penelitian bertindak selaku fasilitator dan realitas dikonstruksi oleh objek penelitian. Selanjutnya peneliti bertindak selaku aktivis yang memberikan makna secara kritis pada realitas yang dikonstruksikan oleh subjek penelitian. Tempat, subjek, dan waktu penelitian. Tempat, subjek, dan waktu penelitian ini berlokasi di Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur. Sebab di daerah ini dapat dikategorikan sebagai tempat yang memiliki perkembangan yang sangat tinggi terhadap perkembangan penggunaan teknologi komunikasi. Subjek penelitian ini adalah orang tua yang berusia antara 27 sampai 40 tahun dan yang menggunakan teknologi komunikasi smartphone. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian atau tipe penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah membuat deskripsi secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Sebelum telah memperoleh konsep dan kerangka konseptual, memiliki kerangka konseptual, landasan teori, riset melakukan operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. Riset ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini dapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama adalah observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilakukan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang penggunaan teknologi smartphone oleh orang tua dan pengaruhnya terhadap perilaku mereka.
Observasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan data awal sebagai landasan untuk menyusun pertanyaan akan digunakan dalam metode selanjutnya. Yang kedua adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai subjek penelitian untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Dalam teknik ini, peneliti juga akan melakukan proses analisis pengadongan, baik secara pembicara maupun setelah pembicaraan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data dalam pendekatan kualitatif deskriptif dimulai dari pengumpulan data-data dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder, yang dapat yang yang didapatkan melalui observasi, wawancara mendalam, maupun dari dokumen-dokumen pendukung. Dalam proses ini, kegiatan yang paling difokuskan peneliti adalah teknik wawancara, karena data-data yang akurat dan otentik diperkirakan akan didapatkan melalui proses wawancara mendalam dengan narasumber. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang tua yang berusia 27 tahun sampai 40 tahun yang menggunakan teknologi smartphone. Informan dalam penelitian ini diambil dari berbagai latar belakang, profesi, atau pekerjaan orang tua. Nah, adapun hasil wawancara peneliti dilakukan dalam penelitian ini, yakni diwakili oleh 6 orang informan yang menggunakan teknologi smartphone, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang teknologi smartphone? Informan pertama menyatakan bahwa teknologi smartphone adalah alat canggih yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara luas dan cepat. Informan yang kedua adalah menyatakan bahwa smartphone adalah alat komunikasi yang canggih yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, informan yang ketiga menyatakan bahwa teknologi smartphone adalah alat komunikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain meskipun berada di jarak yang jauh. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa keuntungan dan kerugian yang Anda rasakan pada saat menggunakan smartphone? Informan pertama menjawab keuntungan dari menggunakan smartphone adalah dapat membantu saya untuk berkomunikasi dengan orang lain yang ada di daerah jauh, dapat mempercepat informasi, dan dapat membantu memberikan informasi tentang pertanian misalnya. Kerugiannya adalah kerugian yang mereka rasakan adalah penggunaan smartphone adalah mengganggu waktu dan bekerja karena tergoda dalam penggunaan seperti Instagram, Facebook, dan mengganggu jam istirahat, mengurangi konsentrasi dalam bekerja. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan masyarakat di saat menggunakan teknologi smartphone? Nah, dari tiga informan memberikan informasi yang berbeda. Yang pertama, menyatakan bahwa hubungan dengan masyarakat sekitar di saat saya menggunakan teknologi smartphone menjadi lebih baik, dikarenakan banyak anggota masyarakat yang tadinya tidak terlalu akrab menjadi lebih akrab karena rutin melakukan komunikasi lewat smartphone. Saya pun dapat mengetahui keadaan orang lain yang tidak saya kenal melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga mengemukakan bahwa ketika menggunakan teknologi smartphone, hubungan saya dengan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena smartphone hanya membantu untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat. Namun, untuk menumbuhkan rasa solidaritas, komunikasi tatap muka atau komunikasi secara langsung lebih efektif daripada menggunakan smartphone.
Baik, kita ke slide selanjutnya dengan pertanyaan, apa harapan Anda kepada pemerintah menyangkut penggunaan teknologi smartphone oleh orang tua? Dari Anda tiga informasi memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan atau materi tentang penggunaan smartphone yang baik dan benar agar masyarakat mengerti bagaimana menggunakan teknologi smartphone dengan baik. Informasi yang keempat mengatakan bahwa pemerintah harus lebih berperan dan lebih berkonsentrasi dalam perkembangan teknologi, lebih khusus teknologi smartphone, karena masih banyak situs-situs yang kurang baik bagi perkembangan perilaku masyarakat, seperti situs-situs porno yang dapat dengan mudah diakses dilakukan oleh pengguna smartphone ini. Kita ke slide selanjutnya tentang pembahasan hasil penelitian. Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai dampak teknologi smartphone terhadap perilaku orang tua di Desa Menangan, Kecamatan Solo Timur, dan dapat disesuaikan dengan hasil penelitian dengan beberapa informan. Didapatkan informan bahwa teknologi smartphone dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku orang tua yang ada di Desa Menangan, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Dari hasil penelitian ini didapati masih ada sebagian orang tua yang belum terlalu paham benar tentang cara menggunakan teknologi smartphone dengan benar. Itu ditandai dengan kurangnya orang tua yang memanfaatkan situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang sebetulnya dapat membantu orang tua dalam melaksanakan aktivitas setiap hari. Adapun beberapa dampak positif yang dialami masyarakat, diantaranya dapat membantu masyarakat khususnya orang tua dapat berkomunikasi dengan orang tua lainnya secara cepat dan tidak mengenal ruang dan waktu. Adapun hal positif lainnya dari penggunaan smartphone seperti dapat mengisi waktu luang dan memainkan aplikasi yang ada dalam smartphone seperti game, pemutaran video, pemutaran musik, internet, dan lain sebagainya. Smartphone juga dapat membantu orang tua untuk mendapatkan informasi yang penting berhubungan dengan pekerjaan yang mereka geluti. Namun dari hal-hal positif yang dirasakan, ada pun hal-hal negatif yang mereka alami seperti terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan dari penggunaan smartphone dengan waktu yang lama. Penggunaan yang sering terjadi seperti gangguan mata, kepala, tangan, leher, dan beberapa organ tubuh yang lainnya. Adapun gangguan kesehatan dirasakan seperti susah tidur, mudah lelah, tingkat emosi menjadi lebih tinggi, sakit kepala, dan lain sebagainya. Adapun hal negatif yang dapat dialami adalah terganggunya konsentrasi dan waktu dalam bekerja, merusak nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat, juga mengganggu hubungan kekeluargaan antara suami, istri, dan anak yang diakibatkan dari perubahan perilaku orang tua yang kecenderungan penggunaan smartphone. Baik, kita slide selanjutnya adalah kesimpulan dan syarat. Kesimpulan adalah dampak dari teknologi smartphone terhadap perilaku orang tua di Desa Menangan, Kecamatan Solo Timur sangatlah terasa. Ada beberapa perubahan perilaku yang terjadi pada orang tua yang menggunakan smartphone, baik perubahan pada hal positif maupun ada juga perubahan yang terjadi pada arah negatif. Perubahan ke arah negatif yang menjadi sorotan utama pada penelitian ini terjadi di awal dengan kurangnya pemahaman dari sebagian orang tua dalam memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh smartphone untuk sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi meliputi perubahan psikologi dan perubahan fisik. Orang tua yang menggunakan teknologi smartphone memberikan banyak kegunaan seperti dapat berkomunikasi dengan lancar dengan orang lain, mendapatkan informasi dengan cepat, dan membantu orang tua untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Namun banyak pula kerugian yang didapatkan orang tua yang kurang memahami benar dan cara penggunaan teknologi smartphone, seperti kesenjangan sosial antara orang tua dengan masyarakat dan keluarga, mengganggu kesehatan, penggunaan perekonomian keluarga, dan mengurangi nilai religius yang ada dalam diri orang tua itu sendiri. Selanjutnya adalah saran, penggunaan teknologi smartphone yang baik dan benar harus didukung dengan kemampuan dari masyarakat yang lebih khusus orang tua dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada dalam smartphone dengan benar. Ini semua dapat dilakukan apabila pemerintah meningkatkan hal-hal mutu pendidikan dalam bidang teknologi komunikasi yang dapat mengurangi hal-hal negatif yang diakibatkan dari penggunaan teknologi yang tidak benar, seperti penyimpangan perilaku orang tua ke arah yang tidak baik.
Pemerintah juga wajib melaksanakan pelatihan-pelatihan atau materi-materi kepada masyarakat pedesaan yang kurang memahami benar-benar tentang penggunaan teknologi smartphone. Pendidikan teknologi smartphone sangatlah memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan di zaman modern saat ini. Karena lewat pendidikanlah kita dapat mengerti bagaimana cara penggunaan smartphone dengan baik dan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Mungkin itu saja presentasi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.